Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal tes masuk kedinasan atau IPDN di bagian tes intelijensi umum atau TIU. Dan ini merupakan salah satu request dari penonton aku yang ingin membahas eh, caranya dan dasarnya itu dari mana untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Ini ada 3 soal, ada nomor 57, 58, dan 59. Oke, kita langsung ke soal pertama. Semua tanaman, sebentar. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Mangga itu adalah tanaman berdaun hijau. Nah, sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Satu ya. Yang kedua, bisa menggunakan matematika, logika matematika. Ya. Yang aku ajukan itu sebetulnya kita bisa menggunakan logika matematika aja. Tapi mungkin aku di sini bakal ngebahasnya menggunakan diagram Venn. Tapi untuk lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan logika matematika ya. Tapi itu kan sebenarnya logika matematika itu diperlukan, digunakan ketika teman-teman sudah mengerti tentang lambang-lambang logika gitu ya. Tapi di sini kan aku akan ngebahasnya secara umum. Jadi ya ini tanpa mungkin pengetahuan matematikanya sedikit gitu ya. Kita ngebahasnya tentang yang pengetahuannya sedikit gitu ya. Oke, misalkan ini ya, semua tanaman adalah makhluk hidup. Misalkan ini lingkaran untuk tanaman ya. Sebentar. Ini tanaman. Nah, semua oke. Sorry, ini misalkan makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup. Ini makhluk hidup. Nah, berarti karena kalimatnya semua tanaman adalah makhluk hidup, berarti makhluk hidupnya ada di dalam lingkaran ini. Kenapa? Bentar ya. Karena ini tanaman ya. Yang dalamnya tanaman, semua tanaman. Karena yang dimaksud semua berarti ya semua lingkaran tanaman ini ada di dalam lingkaran makhluk hidup. Artinya ya semua tanaman pasti makhluk hidup gitu ya. Berdasarkan kalimat pertama. Ya, jadi dicari irisannya. Kan irisan dari kedua lingkaran ini adalah ini yang dalam ini. Karena teman-teman kalau misalkan arsir, ini semua arsir. Ya. Ini yang ke arsir 2 kali itu adalah bagian tengah. Kan kalau misalkan mengarsir, kita arsir bagian tanaman, berarti kan di tengah tuh, nggak keluar. Lalu kita arsir bagian makhluk hidup. Nah ini. Nah ini yang makhluk hidup ternyata terkena 2 kali ya, tuh yang ke bawahnya terkena. Jadi arsirannya itu yang terkena sebanyak 2 kali. Yaitu bagian dalam lingkarannya. Ini ya, T namanya. Sekarang semua makhluk hidup memerlukan air. Berarti airnya itu adalah lingkaran yang besar. Gitu ya. Nah, ini air. Lingkaran untuk air. Nah, ini artinya kan dicari irisannya ya. Ini lingkaran makhluk hidup, ini lingkaran air ya. Irisannya ya berarti lingkaran makhluk hidup dong ya. Karena kalau kita arsir A-nya, dia akan kena ke lingkaran makhluk hidup. Begitupun kalau makhluk hidupnya kita arsir, ya berarti dia gak akan keluar kan, dia akan di dalam di sini di arsirannya. Jadi irisannya pasti di sini, di makhluk hidup. Oke. Selanjutnya, tidak semua tanaman berdaun hijau itu dapat berbuah. Berarti yang tanaman di sini tidak semuanya tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Berarti dari tanaman ini yang tidak berdaun hijau
itu dapat berbuah gitu ya, tidak semua gitu ya. Nah, kalimat terakhir ternyata yang merupakan premis terakhir adalah mangga adalah tanaman berdaun hijau. Dia merupakan tanaman yang berdaun hijau. Kalau mangga merupakan tanaman, berarti dia otomatis makhluk hidup ya. Berarti dia masuk ke sini nih, di sini. Ya, pokoknya di area makhluk hidup ya. Ya, berarti di sini di tanaman. Nah, dia merupakan makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup, berarti karena makhluk hidup, ya si mangga ini misalkan M ya, mangga di sini misalkan dalam lingkaran ini. Nah, ini mangga. Karena dia merupakan tanaman, dia kan makhluk hidup. Karena dia makhluk hidup, berarti mangga ini harus memerlukan air. Gitu ya, itu make sense ya, kan berdasarkan diagram ini. Nah, mangga ini ternyata berdaun hijau ya, berdaun hijau. Nah, katanya tidak semua tanaman berdaun hijau itu dapat berubah. Berarti sebagian tanaman berdaun hijau itu berbuah, gitu ya. Kalau sebagian tanaman berdaun hijau berbuah, artinya mangga itu ada dua kemungkinan, bisa berbuah ataupun bisa tidak. Kan tidak semua kan berarti dia sebagian. Kalau sebagian berarti mangga itu termasuk yang sebagian itu. Dia bisa jadi yang berbuah ataupun tidak. Gitu ya. Nah, ini pilihannya. Mangga yang A, mangga tidak dapat berbuah. Belum tentu, karena mangga itu berdaun hijau. Yang pada kalimat ketiganya, sebagian atau tidak semua tanaman berdaun hijau itu dapat berbuah. Gitu ya. Jadi bisa jadi, apa namanya, mangga itu bisa berbuah atau bisa juga tidak. Gitu ya. Karena tadi di sini ada kalimat tidak semua. Sebagian berarti ya. Yang kedua berarti yang A salah. Tidak semua yang berdaun hijau itu memerlukan air. Yang berdaun hijau itu yang pasti dia merupakan tanaman. Kalau dia tanaman berarti dia makhluk hidup, ya. Kalau dia makhluk hidup berarti dia memerlukan air. Berarti ini salah ya. Mangga memerlukan air. Nah, ini benar. Kenapa? Karena mangga itu kan berarti ada di dalam lingkaran dia. Karena mangga itu merupakan tanaman dan tanaman itu merupakan makhluk hidup, maka mangga haruslah memerlukan air, ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 58. Sebagian intan bersifat kuat, semua yang kuat tidak mudah patah. Oke, kita gambar lagi diagram pennya. Oke, misalkan ini lingkaran untuk intan. Oke, ini untuk intan. Nah, karena sebagian berarti kita lingkaran sifat kuatnya itu jangan di dalam, tapi di bagian setengahnya, bukan setengahnya sih. Lebih ke ada yang masuk ke dalam gitu lingkarannya. Ini lingkaran untuk bersifat kuat. Jadi, sebagian intan itu bersifat kuat, berarti di sini yang bersifat kuatnya. Si intannya tuh. Oke ya. Karena ada sebagian. Nah, sebagian intan itu bersifat kuat, berarti yang di irisannya, di tengahnya. Nah, katanya kalimat keduanya, semua yang kuat tidak mudah patah. Nah, berarti yang ini semuanya itu tidak mudah patah. Gitu ya. Yang kuat di sini itu tidak mudah patah. Berarti kesimpulannya gimana? Oke, kita lihat ya. Yang A, semua intan tidak mudah patah. Itu merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Kesimpulan yang salah. Karena kan intan itu sebagiannya yang kuat. Sebagian lagi misalkan ya lemah atau bagaimana mudah retak atau gimana ya. Yang jelas dia tidak bersifat kuat sebagian lagi gitu ya. Yang bersifat kuat itu cuma sebagian sini gitu. Jadi enggak semua intan itu eh,
tidak mudah patah. Di sini harusnya ya. Jadi kalau Intan yang tidak mudah patah itu di sini. Karena dia bersifat kuat di sini tuh. Yang B berarti ini salah ya. Sebagian intan tidak mudah patah. Oke, berarti ini benar ya. Karena kan sebagian intan itu bersifat kuat, berarti di sini. Nah, yang bersifat kuat itu tidak mudah patah. Berarti semua yang kuat itu tidak akan mudah patah. Artinya sebagian intan itu tidak mudah patah, gitu ya. Berarti di sini nih. Jadi jawabannya adalah B. Selebihnya mungkin ini teman-teman aku yakin pasti salah ya CD-nya. Selanjutnya yang terakhir, Jaya lebih muda daripada Joni. Jaya lebih muda daripada Dinda dan Dani. Kesimpulannya gimana? Oke. Kita pakai pertidaksamaan. Yang pertama misalkan Jaya itu adalah J ya. J. J lebih muda daripada Doni. Berarti J kurang dari DO ya. Doni itu karena ada Dina dan Dani. DO. Jaya katanya juga lebih muda daripada Dina dan Dani gitu ya. DI dan DA. Berarti Berarti cuma ini doang nih pernyataannya. Oke, kita langsung ke pilihannya. Doni lebih muda daripada Dina. Oke, dari sini kita nggak bisa menyimpulkan Doni, Dina, dan Dani itu siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua. Karena hubungan antara keempat orang ini itu hanya dengan Jaya saja. Jadi Jaya dibandingkan dengan Doni, Jaya dibandingkan dengan Dina dan Dani. Jadi di sini nggak ada hubungan antara Dani, Doni, dan Dina gitu ya, nggak ada hubungan itu. Jadi yang kesimpulan untuk yang berhubungan dengan Doni, Dina, dan Dani itu pasti salah. Yang jelas kalau misalkan pernyataannya kayak gini, kesimpulannya pasti ada Jaya, gitu ya, pasti ada Jaya. Doni lebih muda daripada Dani itu salah karena nggak ada hubungannya. Dina dan Dani berusia sebaya. Bisa jadi, tapi kita nggak mau ambil resiko karena nggak ada informasi seperti itu. Yang D, Jaya paling muda di antara mereka. Nah, ini gitu ya. Kenapa aku bisa bilang Jaya paling muda di antara mereka? Ini merupakan jawaban yang benar karena kalau misalkan ada 4 orang ya, ini ada Jaya, ada Doni, ada Dina, ada Dani. Siapa sih di antara keempat orang ini yang paling muda? Dengan pernyataan seperti